Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Rizky Syafril, SHI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pemerintahan Nagari. Sebelumnya Bapak perkenalkan kami berdua dari kelompok 3, itu di mana daerahnya itu Kota Pariaman, di mana perkenalkan saya Raisa Indira Putri dengan NIM 2104-2001 dan rekan saya adalah Safrina dengan NIM 2104-2130. Nah, pada PJBL kali ini kami itu izin mempresentasikan mengenai analisis aspek kepemimpinan, pemberdayaan, pembangunan, dan juga pelayanan di Desa Cubada Air Selatan dan juga di Desa Tanjung Sabar di Kota Pariaman. Nah, oke, untuk pembacaan materi pertama itu akan disampaikan oleh Dela Safrina. Kepada Dela, disilahkan. Baik, semuanya terima kasih Kak Raisa. Ini saya akan eh, menyampaikan sedikit terkait profil Desa Cibada Air Selatan. Yang mana Desa Cibada Air Selatan yang terletak di Kota Pariaman memiliki luas wilayah sebesar 0,86 kilometer kubik. Nah, wilayah desa ini berbatasan dengan Desa Cibada Air di sebelah utara, Kampung Gadang di sebelah selatan, Manggung di sebelah barat, dan Kampung Baru Kodesan di sebelah timur. Secara geografis, desa ini berada pada ketinggian 2 meter di atas permukaan laut dengan topografi daratan rendah. Suhu udara rata-rata di desa ini mencapai 40 derajat Celcius, mencerminkan karakteristik iklim tropis yang cukup panas. Next. Selanjutnya yaitu profil Desa Tanjung Sabar. Desa Tanjung Sabar yang terletak di Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Nah, desa ini dikenal dalam bahasa Minangkabau sebagai Tanjung Sabar. Telah ada sejak lama dan merupakan bagian dari perkembangan masyarakat di wilayah Pariaman dengan luas sekitar 0,86 km kubik. Nah, masyarakat Tanjung Sabar terdiri dari beberapa latar belakang dan aktif dalam sektor pertanian serta usaha kecil. Next slide. Nah, selanjutnya itu kajian teoritis. Yang pertama dari segi teori pembangunan. Menurut Sondang P. Syajan tahun 2000 yang menyatakan pembangunan sebagai suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Yang kedua, teori pelayanan. Menurut Ardiansyah tahun 2011, pelayanan publik adalah melayani keperluan orang atau masyarakat atau organisasi yang memiliki kepentingan pada organisasi, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan keputusan atau kepuasan kepada penerima layanan. Ketiga, teori kepemimpinan. Menurut Reich and Belling mengemukakan kepemimpinan adalah suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok yang diatur untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, teori pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dari penduduk sebuah komunitas yang mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial dan memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki. Next slide. Nah, selanjutnya di Desa Cipada Air Selatan dari segi pembangunan. Nah, dari segi pembangunan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, pembangunan dari segi sumber daya manusia dan pembangunan dari segi infrastruktur. Yang pertama, pembangunan dari segi sumber daya melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sosialisasi. Contohnya, pelatihan untuk kader balita yang melibatkan petugas puskesmas atau ahli gizi guna memberikan pengetahuan tentang makanan gratis. Selain itu, pelatihan sablon atau pembengkelan, mereka memiliki keterampilan yang dapat digunakan untuk mencari pekerjaan. Yang kedua, pembangunan dari segi infrastruktur. Desa Cibada Air Selatan memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, seperti jalan rabat beton, jalan tani, dan jalan antar gang atau rumah. Pembangunan jalan tani sangat penting karena sebagian besar masyarakat adalah petani. Dengan adanya jalan tani, akses ke sawah dan transportasi hasil panen jadi lebih mudah. Dan selain itu, jalan antar gang atau rumah juga diprioritaskan untuk memperlancar aktivitas warga dan meningkatkan mobilitas sehari-hari. Next slide.
Nah, yang kedua dari segi pelayanan. Pemerintah Desa Cibada Air Selatan menyediakan berbagai pelayanan administrasi yang mencakup seluruh kebutuhan warga, seperti pengurusan KK, akta kelahiran, KTP, surat keterangan tidak mampu, dan pembuatan surat pengantar untuk pernikahan. Selain itu, pemerintah desa juga melayani pengurusan administrasi terkait pinjaman bank, tanah, serta dokumen lain yang dibutuhkan oleh warga sesuai arahan dari pemerintah pusat maupun daerah. Sebagai ujung tombak pemerintahan, menjadi tempat lebih tinggi. Nah, pemerintah desa memastikan semua kebutuhan administrasi masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Kemudian semua warga desa Cibinong Selatan dapat memanfaatkan pelayanan administrasi yang disediakan. Nah, pelayanan ini terbuka untuk seluruh lapisan masyarakat, mulai dari individu yang membutuhkan dokumen pribadi hingga kelompok atau keluarga yang mengurus administrasi tertentu. Pelayanan administrasi di kantor desa tersedia setiap hari, hari kerja sesuai dengan jam operasional kantor desa. Jadwal pelayanan biasanya diumumkan kepada masyarakat melalui papan informasi di kantor desa dan media sosial. Masyarakat dapat mengakses pelayanan administrasi kantor desa Sumber Air Selatan. Dan selain itu, untuk informasi awal atau pembaruan, masyarakat juga bisa mengunjungi media sosial resmi desa. Next slide. Yang ketiga, dari segi kepemimpinan. Kepala Desa Cibada Air Selatan bertanggung jawab penuh atas pemerintah desa dan kesejahteraan masyarakat yang tugas dan kewajibannya diatur oleh undang-undang. Nah, sementara itu, tanggung jawab Nenek Mama lebih fokus pada pengelolaan kehidupan sosial dan adat yang didasarkan pada nilai-nilai tradisional dan agama. Meskipun memiliki tanggung jawab yang berbeda, Kepala Desa dan Nenek Mama ini bekerja secara sinergis dalam membangun desa, menciptakan kolaborasi yang kuat untuk mencapai tujuan bersama. Tantangan utama yang dihadapi pemimpin desa adalah menangani perbedaan pendapat dari masyarakat, khususnya terkait distribusi bantuan. Persepsi ketidakadilan atau ketidaktepatan sasaran yang sering menjadi sumber konflik. Namun, tantangan ini dihadapi sebagai pembelajaran untuk meningkatkan transparansi dan memperbaiki kebijakan pelayanan kepada masyarakat. Kelompok Nenek Mama di desa terdiri atas tokoh masyarakat yang dituakan seperti alim ulama, cediak pandai. Mereka memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan bersama pemerintah desa, terutama dalam isu-isu adat, sosial, dan agama. Dalam kegiatan desa, Nenek Mama sering menjadi tokoh utama yang hadir dan dihormati dalam setiap forum atau acara. Pertemuan antara Nenek Mama dan masyarakat biasanya diadakan atas koordinasi pemerintah desa. Ketika ada isu penting yang perlu dibahas, pemerintah mengundang nenek mama dan masyarakat untuk bermusyawarah. Dalam forum ini, mereka bersama-sama membahas masalah dan mencari solusi terbaik untuk kepentingan desa. Next slide. Dari segi selanjutnya itu pemberdayaan. Program pemberdayaan masyarakat di Desa Cibaduyut Selatan melibatkan berbagai pihak, baik secara aktif maupun pasif. Pihak yang sering terlibat diantaranya adalah tim PKK, kelompok ibu-ibu kader, serta masyarakat desa lainnya. Keterlibatan ini terutama terlihat pada program pemberdayaan perempuan yang menjadi fokus utama di desa. Kegiatannya pemberdayaan ini desa mencakup pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, khususnya perempuan. Beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain pelatihan membuat kue, tata rias, dan kegiatan membuat cocok tanam seperti menanam jahe, terong, dan tanaman pertanian lainnya. Program-program ini dirancang untuk membantu masyarakat, khususnya perempuan, agar dapat memiliki penghasilan mandiri. Selanjutnya, kegiatan pemberdayaan di desa mencakup pelatihan dan sosialisasi untuk meningkatkan keterampilan masyarakat. Oke, next slide. Next. Nah, selanjutnya dari Desa Tanjung Sabar. Yang pertama, dari segi pembangunan. Kepala Desa Tanjung Sabar telah mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan sumber daya manusia menjabat banyak lahan tidur yang tidak digarap oleh para petani. Menggarap lahan-lahan tersebut dengan tujuan mengurangi pengangguran dan mengatur pekerjaan dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat. 50 orang dan di waktu lain hanya 5 orang. Nah, saat panen sekitar 20 orang terlibat dengan
dia dapat menerima gaji bersih sebesar di masyarakat. Kemudian pelaksanaan program pertanian yang dilakukan tanpa melibatkan dana desa. Meskipun ada dana desa, seringkali masyarakat memiliki pandangan kurang baik terhadap penggunaannya. Oleh karena itu, dana pribadi digunakan untuk mendukung program tersebut. Kegiatan pertanian diupayakan dilakukan secara serentak, sehingga petani tidak mengalami tumpang tindih dalam pola tanam. Dengan cara ini, jika muncul masalah seperti hama tikus, penanganannya dapat dilakukan secara kolektif. Dalam hal pembangunan infrastruktur, beberapa prioritas ditetapkan, termasuk pembangunan jalan untuk memastikan keamanan masyarakat. Untuk meningkatkan keamanan, CCTV telah dipasang di jalan-jalan strategis, khususnya antara Tanjung Sabar dan Cibada Air. Penempatan CCTV ini bertujuan untuk memantau potensi kejahatan dan memberikan rasa aman bagi warga. Next slide. Yang kedua dari segi pelayanan. Dalam konteks pelayanan administrasi yang disediakan oleh pemerintah desa, fokus utama adalah pada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan masalah stunting. Setiap bulan, anggaran dialokasikan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami kurang gizi, sehingga diharapkan tidak ada yang terabaikan dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Pemeriksaan kesehatan untuk lansia juga dilakukan secara rutin, dan informasi mengenai pelayanan ini disampaikan kepada masyarakat. Pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran ditekankan, dan jika ada kebutuhan mendesak seperti untuk 2 orang yang kurang mampu, bantuan akan diberikan tepat waktu. Untuk memastikan pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, komunikasi yang efektif sangat penting. Misalnya, jika ada kebutuhan khusus untuk bayi seperti kurangnya dana atau barang, permintaan akan diajukan agar kebutuhan tersebut terpenuhi. Hal ini dilakukan karena pertumbuhan anak memerlukan perhatian ekstra dan tidak bisa diabaikan. Apabila ada masalah seperti kesehatan lansia atau pertumbuhan bayi tidak terpenuhi, alokasi dana akan disesuaikan, anggaran akan dilakukan agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Next slide. Selanjutnya, pemberdayaan. Program pemberdayaan masyarakat di desa mencakup berbagai inisiatif, termasuk pelatihan. Untuk meningkatkan keterampilan, salah satu contohnya adalah pelatihan pertanian, di mana masyarakat didorong untuk mengikuti pelatihan yang disediakan, baik di desa maupun di luar desa, seperti di balai perempuan, untuk meningkatkan pengetahuan mereka. Nah, di desa terdapat penyuluh pertanian yang ditugaskan untuk membantu para petani. Mereka memberikan informasi dan bantuan terkait bibit dan teknik pertanian, sehingga masyarakat dapat lebih memenuhi cara bertani yang efektif dan memanfaatkan bantuan yang tersedia. Selanjutnya, program pemberdayaan lainnya termasuk penyuluhan mengenai pemeliharaan sapi untuk keperluan korban, dan diharapkan dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam hal sosialisasi, program telah dilaksanakan untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat, terutama pemuda, mengenai bahaya narkoba. Melalui sosialisasi ini diharapkan generasi muda dapat terhindar dari penyalahgunaan narkoba dan lebih sadar akan dampak negatifnya. Next. Nah, mungkin sekian dari saya. Oke, baiklah, terima kasih kepada Dela. Untuk selanjutnya itu mengenai analisis SWOT. Yang pertama itu dari Desa Cibada Air Selatan. Nah, yang pertama itu ada dari segi kekuatan. Nah, di mana untuk dalam segi pembangunan, berdasarkan pandangan dari Sondang P. Siagian, itu pembangunan akan adalah suatu rencana untuk mencapai modernitas. Nah, di Desa Cibada Air Selatan ini, upaya pembangunan yang melibatkan berbagai dimensi seperti infrastruktur, pemberdayaan SDM, dan juga pembangunan sosial itu merupakan kekuatan yang besar. Dan juga untuk program pembangunan desa mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan dan infrastruktur itu dapat menjadi faktor penggerak kemajuan yang sejalan dengan definisi pembangunan sebagai usaha kolektif dan terencana untuk mencapai tujuan bersama. Oke, selanjutnya itu dari segi pelayanan. Nah, dari segi pelayanan ini, pelayanan publik yang baik itu sesuai dengan teori yang ada dari Hardiansyah dan juga Munir yang menekankan pentingnya kepuasan penerima layanan dan pemenuhan kepentingan umum di Desa Cibada Air Selatan ini menyediakan pelayanan administrasi yang mudah diakses oleh masyarakat yang mencakup pengurusan dokumen penting dan ini juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan warga terhadap pemerintah.
Selanjutnya dari segi kepemimpinan, dalam teori kepemimpinan dari Syaiful tahun 2009 itu seorang pemimpin kan yang baik adalah pemimpin yang bisa mempengaruhi kelompok menuju tujuan bersama. Nah, di mana untuk kelompok desa yang bekerja sinergi dengan nenek mama dan tokoh masyarakat lain itu dapat mencapai kepemimpinan yang solid. Di mana untuk kolaborasi ini itu menciptakan keputusan yang berimbang yang diterima secara luas oleh masyarakat, di mana untuk pemimpin yang baik juga bisa menjadi stabilitas sosial yang sesuai dengan prinsip kepemimpinan yang menekankan pentingnya tindakan yang efektif dan pembentukan tim yang solid ini menurut Danim pada tahun 2010. Nah, dari segi pemberdayaan masyarakat di Coba Daerah Selatan ini memberi daya kepada masyarakat, terutama perempuan, untuk menjadi lebih mandiri dan memiliki kemampuan untuk meningkatkan pendapatan mereka. Dan selain ini, sejalan dengan definisi pemberdayaan yang mengutamakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat yang sebelumnya lemah sehingga mereka itu dapat menjadi kebutuhan dasar dan berpartisipasi dalam pembangunan. Ini juga menurut Alfitri pada tahun 2011. Oke, berikutnya ada dari segi kelemahan. Nah, di mana dari segi pembangunan, meskipun ada upaya terencana pelaksanaan pembangunan yang bergantung pada dana desa, itu terkadang terhambat oleh keterlambatan pencairan dana atau ketidakpuasan dari alokasi anggaran ini. Nah, hal ini juga berisiko untuk memperlambat kemajuan yang sudah direncanakan, sehingga mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan dari proses pembangunan yang mulus dan efisien, sebagaimana yang ditekankan oleh Todaro pada tahun 2000 yang mengidentifikasikan pembangunan memerlukan akselerasi yang terorganisir. Dari segi pelayanan, salah satu tantangan dalam pelayanan publik adalah masih adanya ketidakpuasan di kalangan masyarakat mengenai prosedur administratif yang belum sepenuhnya efektif. Nah, meskipun ada upaya untuk memenuhi kepentingan umum, itu terkadang ada juga kekurangan dalam komunikasi atau akses terhadap informasi yang mempengaruhi kualitas dari pelayanan kepada masyarakat. Nah, selanjutnya dari segi kepemimpinan, di mana ketika pemimpin desa itu menghadapi konflik internal atau perbedaan pendapat, tantangan terbesarnya adalah mengelola perbedaan tersebut dengan cara yang adil dan bijaksana. Nah, ketidakadilan atau ketidak tepatan dalam distribusi bantuan itu bisa menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemimpin yang berpotensi mengganggu kestabilitasan sosial yang harus dijaga oleh pemimpin. Nah, ini juga sesuai dengan Syaiful pada tahun 2009. Selanjutnya dari segi pemberdayaan, nah di mana pemberdayaan yang terfokus pada kelompok tertentu, nah misalnya ini perempuan dan wanita tani bisa bisa menimbulkan ketimpangan sosial apabila tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat, di mana hal ini bisa mengurangi dampak pemberdayaan secara keseluruhan. Selain itu, jika sumber daya yang terbatas hanya difokuskan pada kelompok-kelompok tertentu, ada potensi juga kesenjangan dalam distribusi manfaat. Oke, selanjutnya itu ada peluang di mana dari pembangunan dengan adanya fokus pada modernisasi dan pembangunan berkelanjutan, desa ini juga berpeluang untuk mempercepat pembangunan dari SDM melalui pelatihan teknis dan keterampilan. Nah, di mana untuk peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan itu dapat mempercepat dari akselerasi pertumbuhan ekonomi sesuai dengan konsep pembangunan multi dimensi yang dikemukakan oleh Todaro pada tahun 2000. Dari segi pelayanan, nah, Desa Cibada Air Selatan ini dapat memanfaatkan teknologi dan media sosial untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik, sehingga mungkin di masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi dan mengakses layanan administrasi yang lebih cepat, efisien, seperti yang dijelaskan dalam teori pelayanan publik dari Hardiansyah pada tahun 2011. Selanjutnya, kepemimpinan, di mana kolaborasi yang baik antara pemerintah desa dan nenek mama itu membuka peluang untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada nilai-nilai sosial dan budaya masyarakat, di mana untuk penerapan prinsip kepemimpinan yang mengutamakan keterbukaan dan pengelolaan konflik yang efektif itu dapat memperkuat harmoni sosial di desa dan menjadikannya model kepemimpinan yang kuat. Ini menurut Danim pada tahun 2010 dan pemberdayaan. Nah, terdapat peluang besar untuk meningkatkan pemberdayaan melalui pengembangan usaha mikro dan kecil, terutama di dalam bidang pertanian dan juga kerajinan tangan, dan melalui pendekatan eh, yang lebih itu pemberdayaan dapat mencakup lebih banyak kelompok sosial dan memperkuat daya saing di masyarakat itu pada pasar lokal, dan ini sesuai dengan paradigma pembangunan yang partisipatif dan berkelanjutan yang dijelaskan oleh Alfitri pada tahun 2011.
Nah, oke, selanjutnya itu ada ancaman. Nah, di mana untuk pembangunan itu ketergantungan yang tinggi pada dana desa dan alokasi anggaran dari pemerintah pusat atau daerah itu bisa menjadi ancaman jika ada perubahan kebijakan atau pengurangan anggaran. Nah, ini juga dapat menyebabkan program pembangunan itu terhambat yang bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya dari segi pelayanan. Nah, salah satu ancaman dalam pelayanan publik itu adalah kebijakan yang berubah-ubah atau regulasi yang tidak konsisten, yang bisa mengganggu kelancaran dari pelayanan administrasi. Nah, jika pelayanan itu tidak konsisten dan tidak memenuhi standar yang diterapkan, hal ini itu bisa menyebabkan ketidakpuasan dari masyarakat terhadap pemerintah desa. Selanjutnya, dari segi kepemimpinan, ancaman terhadap kepemimpinan itu dapat muncul jika terjadi perpecahan antara kelompok desa dan nenek mama atau pemerintah desa dan masyarakat, ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan atau kurangnya transparansi dalam merusak itu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan yang ada sebagaimana dinyatakan oleh Hook pada tahun 2010 tentang pentingnya pengelolaan konflik dan keputusan yang efektif. Dan yang terakhir, pemberdayaan. Ancaman terhadap pemberdayaan masyarakat itu bisa muncul jika terdapat ketimpangan dalam pelaksanaan program atau kurangnya dukungan untuk pengembangan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, jika kelompok yang lebih rentan itu tidak diberdayakan secara maksimal, nah mungkin ini akan muncul kesenjangan sosial yang dapat menghambat dari proses pembangunan desa secara keseluruhan. Nah, ini juga menurut Sumo di Ningrat pada tahun 2009. Oke, itu selanjutnya dari analisis SWOT pada desa Tanjung Sabar. Nah, yang pertama itu ada kekuatan, di mana untuk segi pembangunan, Tanjung Sabar ini mengimplementasikan konsep pembangunan yang terencana dengan baik, yang sesuai dengan definisi pembangunan menurut Sondang, di mana untuk melalui upaya untuk memberdayakan petani itu menciptakan peluang kerja dan mengembangkan sektor pertanian serta infrastruktur seperti jalan dan masjid. Nah, di desa ini memanfaatkan konsep national building dan pembangunan multimedia dimensi, di mana untuk pembangunan ini mendorong perubahan sosial dan ekonomi di desa yang membawa masyarakat itu menuju modernitas. Dan ini juga sejalan dengan konsep teori pembangunan berfokus pada perubahan struktural yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan juga lembaga. Selanjutnya dari segi pelayanan. Nah, di mana untuk pembangunan, pelayanan publik di desa ini menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan masyarakat, terutama yang rentan seperti lansia dan anak-anak. Nah, hal ini sesuai dengan definisi pelayanan publik dari Munir dan Hardiansyah yang menekankan pada kepentingan umum, eh, dan kualitas masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat, dan juga untuk program kesehatan, bantuan pangan, dan pemeriksaan rutin untuk lansia adalah langkah konkret yang diberikan dalam memberikan layanan dasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan menciptakan kepuasan publik dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan. Oke, selanjutnya eh itu dari segi kepemimpinan. Nah, di mana untuk kepemimpinan ini, kepemimpinan yang dijalankan oleh kepala desa dan imam itu berperan sebagai penghubung dan menjalankan tugas pemerintah yang efektif. Mereka itu mengintegrasikan peran tradisional dan juga administratif yang mengarahkan pada penyelesaian masalah melalui keputusan yang kolektif, di mana ini berhubungan dengan teori kepemimpinan menurut Yok dan juga Syaiful yang menekankan pada kemampuan pemimpin untuk mengarahkan dan mempengaruhi kelompok menuju tujuan bersama, di mana kepemimpinan yang inklusif dan bijaksana juga membantu mengatasi tantangan internal di desa dan menjaga keharmonisan antar warga. Selanjutnya dari segi pemberdayaan, nah di mana program pemberdayaan masyarakat yang ada di Desa Tanjung Sabar itu mendukung konsep pemberdayaan masyarakat seperti yang dijelaskan oleh Wahid dan Sumo di Ningrat, di mana desa ini memberikan pelatihan keterampilan, membantu petani dengan penyuluhan pertanian, dan mengorganisir kegiatan sosial yang memungkinkan warga berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Hal ini juga sesuai dengan teori pemberdayaan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka dan memperbaiki kualitas hidup mereka secara mandiri. Oke, selanjutnya dari kelemahan. Yang pertama itu dari segi pembangunan. Nah, salah satu kelemahannya adalah ketergantungan para dana pribadi dalam melaksanakan program-program pertanian dan infrastruktur. Hal ini juga menunjukkan ada ketidakseimbangan dalam pengelolaan sumber daya, di mana dana desa itu seharusnya dapat dimanfaatkan lebih optimal. Nah, dalam hal ini teori pembangunan berfokus pada pembiayaan efisien dan transparansi seperti yang telah dijelaskan dalam konsep economic growth dan sustainable development itu tidak sepenuhnya diterapkan.
Selanjutnya dari segi pelayanan. Nah, salah satu tantangan dalam pelayanan publik di desa adalah kurangnya akses atau kesadaran terkait program-program kesehatan dan bantuan lainnya. Nah, masyarakat ini mungkin tidak sepenuhnya memahami atau memiliki informasi yang jelas tentang manfaat dari program pelayanan publik ini. Di mana hal ini mengingatkan teori pelayanan publik yang mengedepankan transparansi dan komunikasi yang efektif agar masyarakat ini merasa dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Dan juga masalah ini juga mengacu pada kurangnya pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dalam memberikan informasi dan layanan kepada masyarakat. Selanjutnya dari segi kepemimpinan, di mana adanya ketegangan sosial akibat perbedaan pandangan dan perbedaan pandangan negatif dari masyarakat itu dapat menjadi hambatan bagi kepemimpinan yang efektif. Di mana teori kepemimpinan yang mengemukakan bahwa pemimpin itu perlu mengelola konflik dan memastikan bahwa keputusan diambil itu membawa dampak positif bagi seluruh masyarakat. Nah, juga tantangan ini menunjukkan kurangnya kerjasama antara pemimpin dan warga yang dapat mengganggu proses pengambilan keputusan. Yang terakhir, itu ada dari pemberdayaan. Nah, walaupun ada inisiatif pemberdayaan, tantangan terbesar adalah ketidakmerataan dalam pendistribusian manfaat atau hasil dari program pemberdayaan. Beberapa masyarakat itu mungkin merasa kurang mendapatkan perhatian atau bantuan yang mereka butuhkan. Nah, sehingga ini mereka itu tidak dapat sepenuhnya itu mandiri atau berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, juga hal ini bertentangan dengan prinsip pemberdayaan yang menekankan kesetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Oke, selanjutnya dari peluang. Nah, di mana dari segi pembangunan, desa ini memiliki peluang untuk memanfaatkan potensi sektor pertanian dan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan dengan pendekatan yang lebih sistematik dan berbasis pada rencana pembangunan yang lebih terperinci, desa ini bisa mengoptimalkan sumber daya yang ada. Terus juga selanjutnya, untuk pelayanan dengan fokus pada kelompok rentan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran terdapat peluang untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik di desa ini dan juga peningkatan fasilitas kesehatan, terus program makan tambahan serta penambahan layanan dasar itu dapat menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini juga selaras dengan teori pelayanan publik yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara tepat waktu dan kualitas yang baik. Terus selanjutnya dari segi kepemimpinan, di mana desa Tanjung Samar ini memiliki kesempatan untuk memperkuat kepemimpinan dengan menjalin lebih banyak kolaborasi antara kepala desa dan niat mama dengan meningkatkan komunikasi yang dan penyelesaian konflik secara bijaksana. Dan teori kepemimpinan menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai pemimpin lokal itu dapat menghasilkan pengelolaan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan yang lebih inklusif. Selanjutnya itu dari segi pemberdayaan, nah di mana untuk peluang untuk lebih memberdayakan masyarakat, terutama kelompok yang rentan itu dapat diwujudkan melalui pelatihan keterampilan yang lebih banyak dan juga bantuan modal usaha serta akses yang lebih besar terhadap sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan dan juga ini eh, sesuai dengan paradigma pemberdayaan yang menekankan dari partisipasi aktif dalam pembangunan. Oke, selanjutnya yang terakhir itu ancaman, di mana yang dari segi pembangunan, ancaman terdapat pembangunan desa ini berasal dari ketergantungan pada dana pribadi dan kurang koordinasi antara pemerintah desa dan pihak terkait lainnya. Dan juga tanpa perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik, itu pembangunan bisa terhambat. Nah, ini bisa mengancam keberlanjutan dari pembangunan yang lebih luas dan berkelanjutan. Terus selanjutnya dari segi pelayanan, ketidakpuasan atau kurangnya akses terhadap pelayanan itu dapat menjadi ancaman bagi pelayanan publik. Dan dalam konteks teori pelayanan publik, hal ini dapat berisiko memperburuk antara hubungan pemerintah dan juga masyarakat. Selanjutnya dari segi kepemimpinan, konflik sosial atau ketidaksepakatan antara warga dan pemerintah desa itu dapat mengancam menjadi ancaman terhadap kepemimpinan yang efektif. Perbedaan pandangan dapat itu menyebabkan kesulitan dalam mencapai tujuan bersama yang mempengaruhi kualitas pemerintah dan pelayanan. Dan yang terakhir dari segi pemberdayaan, meskipun ada banyak peluang pemberdayaan, ancaman terbesar adalah ketidaksetaraan dalam pendistribusian manfaat atau potensi ketergantungan jangka panjang pada bantuan eksternal. Nah, jika masyarakat itu tidak diberi sumber daya yang cukup untuk menjadi mandiri, pemberdayaan itu bisa gagal dan malah menciptakan ketergantungan yang berkepanjangan. Hal ini bertentangan dengan tujuan pemberdayaan yang menginginkan kesejahteraan yang mandiri dan berkelanjutan.
Oke, untuk kesimpulannya, dari Desa Cubadai Air Selatan dan Desa Tanjung Sabar itu memiliki potensi besar dalam aspek kepemimpinan, pemberdayaan, pembangunan, dan juga pelayanan masyarakat, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Di mana untuk kolaborasi yang baik antara kepala desa dan Nini Mama itu menjadi kunci dalam menciptakan harmoni sosial dan menyelesaikan masalah yang dihadapi. Untuk program pemberdayaan, terutama bagi perempuan, itu menunjukkan hasil positif dalam meningkatkan keterampilan kemandirian masyarakat. Namun itu perlu adanya upaya lebih untuk melibatkan masyarakat secara luas. Dan untuk pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup. Sementara pelayanan administrasi yang transparan dan efisien juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Oke, mungkin sekian presentasi kami pada materi PJBL kali ini. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.